Halo guys, balik lagi channel gue Henry CV. Kali ini gue pengen ngebahas, gue pernah ngeliat video Timothy yang bilang kalau Bitcoin itu bakalan ke 20 miliar ya, prediksi dia lah, yang mencapai 20 miliar. Jadi gini guys, jadi hati-hati ketika kalian emang benar-benar mau membeli itu Bitcoin dengan jumlah yang besar gara-gara kayak prediksi Timothy itu bilang dia bakal 20 miliar. Ya, kalau ditanya bakal ke 20 miliar atau enggaknya ya pasti, tapi di prosesnya itu enggak mungkin langsung 20 miliar, guys. Sepengalaman gue di tahun sebelum COVID itu ya, gue lupa di tahun di bawah 2021 apa 2020 pokoknya. Bitcoin itu bisa waktu itu mencapai harga tertinggi sekitar 1 miliar atau ya hampir 1 miliar atau 1 miliar, gue lupa, 900 juta. Nah, tiba-tiba pas ada masalah wabah waktu itu, dia itu turun anjlok ke 300 juta per koinnya. Nah, dari sini kalian harus paham, kalau Bitcoin bisa mencapai mau 10 miliar, 15 miliar, sampai 20 miliar pun dia pasti bisa. Tetapi di prosesnya itu kita nggak ada yang tahu nih. Ya, mau ke 1 miliarnya aja dia mau sampai ini udah harganya itu di harga 1,5 miliar ya, 1, ya dia udah di atas deh, 1 miliar lebih di atas, gue lupa nih berapa jumlahnya. Itu pun nggak gampang buat mencapai ini guys, butuh bertahun-tahun, serta pastinya ada downnya juga ya, yang tadinya udah mencapai 1 miliar nih. Ibaratnya kalau emang Bitcoin itu bakal naik 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 terus, waktu sebelum COVID itu dia sebenarnya udah mencapai hampir 1 M, itu bisa 1 M. Seharusnya kalau berjalan lancar naik naik terus sampai saat ini bisa menyentuh sekitar mungkin 5 miliar bisa, 10 miliar bisa kalau lancar, nggak ada penurunan. Ibaratnya downnya pun, downtrendnya pun, penurunan pun ke bawah. Nah, tapi karena harganya sekarang 1 miliar lebih, berarti menurut prediksi si Timothy ini bakal 20 miliar ya benar. Tapi di proses itu harus hati-hati. Nah, untuk kita kalian-kalian yang punya modal kecil itu harus hati-hati bener. Jangan sampai kalian all in. Ya, jangan sampai kalian bener-bener hanya taunya cuman beli Bitcoin, beli Bitcoin, beli Bitcoin, tapi kalian nggak tahu kapan naiknya. Kalian bisa mastiin itu kapan naiknya? Enggak kan? Kita itu cuma bisa memprediksi. Timothy pun sejago-jagonya dia cuma bisa memprediksi, tapi nggak bisa memastikan kapan dan di mana itu bakalan naik. Ya, terus belum ada kejadian kayak ada hal-hal tragedi atau apalah itu yang membuat dia nantinya turun turun naik turun naik. Jadi Bitcoin itu anjloknya cepet, naiknya cepet. Jadi gue pengen banget kalian tuh bisa mengerti dan bisa memanfaatkan, tapi nggak harus all in. Contohnya begini, kalau kalian emang benar-benar pengen banget, gue bukan yang ngelarang kalian buat beli Bitcoin, tapi seenggaknya kalian bisa meminimalisir kerugian nantinya ketika kalian beli. Ya belum tentu kalian beli itu bakal total 20 miliar kan. Siapa tahu kalian ternyata beli di pucuknya, di atasnya, di harga tertingginya, ternyata dia anjlok turun ke bawah, dan saat itu kalian butuh uang itu. Ya, mau nggak mau dijual, rugi nggak? Pasti rugi. Makanya sebelum kalian beli atau atau nyicil gitu kan, siapin dana darurat dulu. Dana darurat itu sebenarnya mungkin banyak orang ngomong, wah harus dana darurat, nabung juga harus dana. Bisa banget ya. Ya emang wajib, itu harus. Kenapa harus? Ya karena kita nggak ada yang tahu pasti 20 mil saat Bitcoin mencapai 20 miliar itu ada masalah apa nih? Ya, apakah cuma naik terus atau bakal ada tiba-tiba dia jatuh dulu ke bawah baru dia naik, ya, naik dulu baru ke bawah jatuh lagi. Jadi kalian harus juga pahami itu guys, ya, harus memahami kayak wah ini gue nabung nih, gue beli Bitcoin, gue nyicil nyicil, ada yang gue LI dia kan mau 10 juta, 20 juta, 50 ribu, 100 ribu, ya 30 juta, tapi gue nggak punya dana darurat. Nanti kalau gue butuh sesuatu gimana, nggak mungkin gue jual Bitcoin tiba-tiba Bitcoin gue lagi hancur, lagi hancur anjlok merah ya kan. Nah dari sini kalian harus paham, dan darurat itu penting ketika eh, di masa depan nanti atau ke depannya kalian butuh uang cepat ya, uang yang dimana itu bakal digunakan untuk urgent ya, yaitu pokoknya ada sesuatu hal yang urgent ya, kita beda-beda nih, kebutuhan kita beda-beda, dan pastinya yang menurut kita urgent itu beda-beda. Jadi pastiin untuk dana darurat kalian cukup buat nge-backup kalian, itu yang pertama. Yang kedua, di nabung atau investasi 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 di tempat yang aman ya. Investasi tempat yang aman itu seperti apa, Hen? Ya, contohnya cari aja keuntungan yang kecil, tapi maksudnya kalian bisa narik kapanpun. Untuk penurunannya atau anjloknya merahnya itu, ruginya atau minusnya itu nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu
berisiko ya. Ada reksadana namanya itu, menurut gue pernah gue nabung juga di situ, itu buat dana darurat ya, buat dana darurat. Jadi gue nabung di reksadana, dan di situ menurut gue ini yang gue alami bertahun-tahun. Gue dari tahun berapa, 2016 atau 17 ya, gue lupa, gue cobain reksadana apa 2018 gue lupa, pokoknya sebelum covid itu. Dan gue selalu ngelihat grafiknya juga ya, ternyata nggak pernah ada minus merah-merah. Kalau ditanya ada nggak minus merah, ada paling 0,01%, itu pun nggak lama, besoknya naik lagi. Dan itu menurut gua bisa gua jual kapanpun, bisa gua ambil kapanpun. Gua butuh duit nih, ya gua ambil, gua jual, ya kan? Karena anjloknya nggak parah, minusnya pun jarang, kebanyakan untung. Yang gua ambil, pernah gua ambil berapa persen ya kan dari reksadana gua, dana gua butuh buat sesuatu hal, dan ternyata ya nggak minus, nggak rugi gua ngambilnya pun, jualnya pun nggak rugi. Beda cerita nih kalau Bitcoin. Kalau kalian tiba-tiba selalu ngeliat video Timothy kayak semangat pengen beli, wah gue beli nih, kayak gue takut nih, gue takut kehilangan momen. Guys, jangan gitu dulu. Kalian bikin diri kalian aman dulu. Kalau Timothy udah aman guys, dia itu udah aman, dia mau beli 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar pun ya, karena dia dana darurat tuh udah banyak. Dana darurat udah banyak, bisnisnya banyak. Jangan ngelihat dia cuman kayak ngeliat, wah dia cuma punya kripto, akademi kripto. Guys, dia itu punya usaha. Usahanya itu udah, untungnya itu melebihi apa ya, menurut gue tuh udah bisa membiayai keluarga dia lah. Mungkin teman-temannya dia juga punya karyawan. Bagi dia santai dengan uang 1 miliar, 2 miliar dia beli hal ini. Meskipun saat ini ibaratnya dari minus cuma 200 juta, 100 juta, 300 juta, ya nggak masalah. Karena dia udah punya penghasilan utama. Kalau kalian yang ngandelin kayak Bitcoin bakalan tinggi nih, gue harus beli karena gue yakin kalau Bitcoin bakalan naik terus, ya emang pasti. Tetapi di prosesnya itu bakalan ada kejadian-kejadian yang nggak terduga yang ngebuat si Bitcoin ini, pasar market ini anjlok turun. Ya kalian harus belajar dari tahun sebelumnya. Kalian lihat chartnya 2 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 6 tahun lalu. Jadi menyaring informasi bukan berarti menelan informasi mentah-mentah. Gue yakin kok zaman sekarang orang-orang kayak kalian lebih pintar malah dari gua. Kalian juga yang nonton yang pasti pintar banget ya. Nggak mungkin asal ketika orang bilang A ini bagus kalian beli, ikut beli, meme coin ini bagus kalian beli, saham A ini bagus kalian beli. Nggak mungkin kayak gitu. Dan di sekarang kan maksudnya, oh banyak hal yang orang bikin tutorial tentang investasi, dan gue yakin kalian juga udah banyak wawasan dari orang-orang sekitar kalian, dari media sosial, yang tahu mana baik mana buruk, yang tahu mana resikonya seperti apa ya. Jadi kalau menurut gua, hati-hati aja ketika kalian, mau gua, mau Timothy, mau orang lain ngomong ini bakalan bagus, ini kalian harus saring dulu, nggak bisa kalian beli aja. Dan keadaan orang tuh beda-beda. Mungkin orang lain all in ya, tapi kalian bilang wah dia all in tuh, kripto tersebut dia all in ya kan, mau semua tabungan dia mau, ya kita nggak tahu di belakang dia tuh ada investasi apa, di belakang dia itu ada eh, usaha apa, uang mereka itu diputerin selain di kripto di mana ya. Itu harus kalian pikirin ya. Kalian harus benar-benar eh, tahu resikonya, tahu benar-benar ketika nanti anjok Bitcoin gimana ya. Jadi kalau menurut gua, ketika kalian beli Bitcoin itu, gua harap untuk investasi jangka panjang, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, masalahnya kan kita nggak mungkin menikmati keuntungan bertahun-tahun lama selain trading. Makanya gue akalin trading. Nah, gue itu suka banget trading. Ya, lebih suka trading dibandingkan sebenarnya investasi suka. Cuman trading aja dulu. Jadi ketika nanti hasilnya dalam hitungan menit gue udah profit, hitungan jam gue udah profit, udah dapat keuntungan. Nah, keuntungannya ini gue putar di investasi. Intinya tujuan gue cuma mau ke passive income. Ya, bukan masalah profit dan keuntungan 50%, 100%. Yang penting passive income gue nantinya bisa memenuhi kebutuhan gue serta orang-orang di sekitar gue, keluarga gue. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading, investasi, mau kripto, saham, forex, emas, dan investasi lainnya, reksadana, kalian bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semua cara-caranya. Atau kalian mau gabung ke grup gue juga, silakan, gratis. DM IG gue aja, nanti gue masuk ke grup. Di situ ada materi yang bisa kalian pelajari secara gratis, guys. Ya. Oh, terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.